Terus angkatan kedua baru pindah ke Cikapundung. RC ke Cikapundung dan salah satunya Uloh. Ya. Uloh ini alumni. Ya, alumni paling sukses gitu. Amin. Ingin belajar tuh bukan soal memotret dan bikin karya aja gitu, tapi mau mencoba mengisi beberapa ekosistem di fotografi yang kita rasa juga masih cukup timpang lah gitu. Baik lagi di Voice of Raus. Episode kali ini kita bakal ngebahas dan ngepromosiin lah ya kegiatan yang rutin kita lakuin di RRC ini, yaitu Raus Attack Class yang sekarang udah masuk angkatan berapa ya? 17 kalau nggak salah. 17. Ya, 17. 17 itu yang sekarang. Baru kayak. Baru. Jadi udah 17 angkatan. 18. 18? Ya nanti dicek lah. Itu, angkatan seberapa itu? 17 tuh. 17. Oh yang pameran 17. Berarti Berarti sekarang berjalan yang 18. udah masuk angkatan 18 dan angkatan pertama tuh dulu di Bandung Creative Hub. BCH. Itu juga saya belum bergabung di sini. Belum. Sebenarnya angkatan nolnya pas saya sama si Tonang sama si Uda tuh yang BPM berapa gitu. Emang udah jadi. Nah belum. Itu Belum, cikal bakal itu dari situ kata si Mas Wahyu mah katanya. Oh. Akhirnya dibikin kelas Mungkin dari BCH. setelah event itu ngelihat ada kemungkinan buat kayaknya perlu bikin masalah itu kelas ya. gitu. Akhirnya angkatan pertama di sana salah satu yang masih bertahan si Teh Grace. Teh Grace tuh angkatan pertama. Pak, iya siapa? Insan. Insan, Goro, Opa, Pak Afid ya? Apit. Oh iya itu angkatan Terus pertama. si saat kan Project Pop. Dian. Terus angkatan kedua baru pindah ke Cikapundung. RC ke Cikapundung dan salah satunya Uloh. Ya. Uloh ini alumni. Ya, alumni paling sukses gitu. Amin. Terus dari apa dulu? Dulu ibu kan mah loba kan? Amin, Bapak. Alumni yang mengabdi. Uloh ini angkatan 2 ya. Dan pertama yang di Cikapundung. Yang waktu itu masih kayaknya belum bisa ngomong ya, Bu. Bisa ngomong. Kayaknya kalau ketemu Uloh tuh kayaknya cuma senyum, pakai jaket jeans, senyum. Dulunya kebentukannya belum gini kan? Masih baru banget kan? Masih kosong. Masih kosong. Kosong. Iya. Bener masih ininya Masih merah. kosong. Arif belum bikinin si rak-rak ini juga. Ya belum. Ini juga belum ada yang merah. Yang merah belum. Nah Uloh tuh angkatan kedua dan akhirnya sekarang di angkatan 17 jadi kuratornya ya lah. Kurator pameran ya. Ya. Jadi Percobaan. Sebelumnya belum berarti ya? Belum. Selalu ya? Wahyu ya? Selalu Wahyu. Oh jadi di Raus Attack Class ini tuh Oh pernah dulu tuh Wicak. Ya, Wicak pernah. Ya dia ikutan kelas tapi nggak bikin karya foto ya, bikinnya karya kurator. Jadi dia yang jadi kuratornya. Pernah. Iya. Jadi tiap di akhir pertemuan kan 10 pertemuan tuh ya. Di akhir pertemuan disuruh bikin tugas akhirnya dibikin pameran ya. Ya tapi itu juga yang tugas akhir dibikin pameran baru berjalan berapa angkatan ya? 4 apa 5 gitu. Jadi dulu mah enggak. Personal project kalau dulu tuh yang dibebasin kayak gitu, tapi nggak efektif akhirnya tuh. Pada nggak jadi. Mungkin ada yang jadi. Iya. Kayak Grace itu kan jadi. Buku yang Sabrina itu sebetulnya adalah hasil olah setelah ikutan kelas, terus sekian tahun kemudian dia bikin project yang cukup panjang dan akhirnya jadi si buku gitu. Yang lain juga mungkin beberapa kayak gitu sih. Cuman kan waktu itu salah satunya kenapa akhirnya udahlah kita biar ada semacam bentuk mungkin ya, bentuk dan tanggung jawab juga ke publik gitu. Maksudnya bahwa ini kelas diadakan rutin gitu. Lalu hasilnya tuh pertama biar kelihatan oleh publik. Kedua juga biar kita juga bisa nakar atau bisa mengevaluasi sebetulnya dari si kelas ini tuh efektif gak sih? Kalau nggak yang nggak efektif apa, yang mesti diperbaiki apa gitu. Jadi buat bahan evaluasi juga misalkan kenapa akhirnya dibikin pameran biar kelihatan juga gitu karya setelah berproses 10 pertemuan lalu 1 bulan ada riset tuh biar kelihatan juga ada mereka berkarya gitu. Sebelum itu kita coba bedah dulu nih. Apa aja sih yang diajari nih, terutama yang ngurusin kurikulumnya? 10 ya? 10. Ya. Pertama Sejarah. enggak tuh. Pertama itu
pertemuan pertama, perkenalan. Oh, enggak. Itu masuk kurikulum berarti. Kan 10 pertemuan. Iya. Perkenalan. Lalu setelah itu ada Perkenalan tuh perkenalan diri sendiri ya. Ya. perkenalan ya, kita juga memperkenalkan sebagai penyelenggara, kita memperkenalkan kita masing-masing, Materinya apa? juga memperkenalkan personalnya masing-masing. Biasanya kalau di pertemuan pertama itu kita suruh bawa foto yang dia suka satu. Jadi suruh bawa aja apapun itu lah, mau foto sendiri, mau foto orang lain, pokoknya yang dia suka. Suruh diliatin dan dijelasin kenapa suka foto semacam itu. Buat kita sebagai penyelenggara juga ngelihat dulu. Jadi bisa setidaknya bisa sedikit membaca lah bahwa orang ini tuh senang fotografi yang seperti Arahnya apa. kemana gitu. Kayak gitu. Baru setelah itu minggu berikutnya tentang sejarah fotografi Indonesia. Videonya juga ada ya? Ada di YouTube. Nanti bisa dilihat di channel Raus ada. Dan biasanya juga kita juga nyuruh dulu mereka nonton sih, maksudnya udah beres pertemuan pertama itu kita bakal suruh teman-teman yang daftar yang ikutan kelas itu untuk nonton dulu. Jadi biar pas pertemuan di minggu pas materi tentang sejarah itu pun nggak perlu nonton lagi dari awal sampai selesai gitu. Dan si video itu tuh dibuat sama Wahyu dan teman-temannya dulu. Jadi memang dibikin film dokumenter tentang sejarah fotografi Indonesia. Dan kenapa sejarah fotografi Indonesia? Karena kayaknya juga cukup sulit sebetulnya nggak cari referensi, mungkin tulisan atau segala macam yang cukup runut lah membahas tentang sejarah fotografi Indonesia. Kalau sejarah fotografi Barat mah gampang gitu. Banyak lah ya gitu. Kalau Barat mah. Yang ketiga biasanya? Yang ketiga tentang biasanya saya yang ngisi tentang personal project. Di awal justru personal project Di ya? awal. Jadi ya saya lebih ngebahas tentang sebetulnya materi saya mah sedikit, cuman 30% materinya ya. 70% itu referensi sebetulnya. Referensi termasuk referensi historical dan historical barat sih. Dan juga ngelihat kemungkinan tuh bahwa si fotografi itu selama ini sudah digunakan dalam bentuk karya yang seperti apa aja gitu. Kan dari situ kita bisa buat si peserta sih jadi bisa mulai memilah-milah tuh kira-kira dalam sepanjang materi itu saya suka foto semacam apa, bentuk narasi yang seperti apa, visual yang seperti apa gitu. Dari situ biasanya kita suruh tuh di pertemuan ketiga itu langsung disuruh beres kelas tuh disuruh nulis apa tuh? Ide Gagasan. Ide proposal project lah gitu. Di situ udah mulai tuh. Dan meskipun itu bisa berubah sih idenya tuh nantinya. Yang keempat riset. Sekarang Teh Grace ya? Riset itu selalu ganti-ganti sebetulnya, tergantung ketersediaan. Yang angkatan ini Grace, kadang-kadang France kalau lagi bisa. Gitu. Kalau lagi di Indonesia. Ya riset mah lebih ngebahas metode gitu kali, metode ya kebanyakan ya? Ya metode. Karena kan di materi saya tuh yang membuat personal project tuh saya juga bilang bahwa salah satu kunci dalam membuat karya adalah riset. Nah, pembahasan tentang risetnya di lebih detailnya di situ. Oke. Nah, itu apa ya? RWD. Emang propaganda. Ada ya? Yang kelima tuh propaganda. Belum, eksplorasi media kayaknya. Itu tuh belum lihat tuh. Instagram aja ya. Propaganda. Ayo. Emang iya? Emang urutannya sama ya? Enggak sih. Biasanya sama. Ada jadwalnya di grup juga. Ya propaganda lah, katakanlah propaganda. Propaganda itu biasanya Wahyu yang ngisi. Jadi ngebahas sebetulnya praktik fotografi yang tidak melulu memotret lah, kurang lebih gitu. Apa sih yang kalau misalkan fotografi itu tidak digunakan untuk memotret, apa yang bisa dilakukan gitu? Ya Wahyu ngasih sampel, salah satunya yang dilakukan oleh Raus Sindikat. Jadi bikin program, bikin kelas, bikin apapun lah, aktivasi, bikin perpustakaan fotografi keliling segala macam. Jadi gimana ngelihat ekosistem fotografi secara utuh sebetulnya gampangnya begitu sih. Terus menulis ya, kalau salah nulis juga ada deh. Menulis lah kalau sebenarnya gitu. Iya, nulis. Iya, setelah belum, kemarin kan belum. Ya memang belum. Tuh udah itu menulis ya. Menulis tuh ya biasanya lebih ke arah menulis arti statement. Mentornya juga udah ganti sih gimana. Yang ketersediaan. Kesediaan dan ketersediaan. Sebenarnya ya itu yang
kesulitan terutama untuk fotografer ya banyaknya gimana sih nulis ya. Kan jebakan sih sebetulnya berkarya teh. Jadi ya sebenarnya bukan hanya untuk fotografer, kayaknya buat banyak seniman di bidang lain juga. Mereka kan apalagi misalkan bikin sesuatu yang sifatnya visual tuh ada sedikit harapan gitu untuk tidak menulis sebenarnya. Karena ya biarkan saya membuat foto yang berbicara. Enggak sih, enggak mungkin. Itu terminologi yang hari-hari ini saya cukup tidak suka dan mungkin saya patahkan sendiri gitu. Biarkan foto berbicara tuh gimana caranya? Bukan orang masalahnya gitu. Ya jadi diajarkan gimana caranya nulis artist statement, terus mungkin kaitannya juga nantinya kan si artist statement ini fungsinya banyak. Bisa buat pameran, buat buku, buat submission dan lain-lain gitu. Terus eksplorasi media. Eksplorasi media, coba apa eksplorasi media? Kok Dia lebih tahu kayaknya. Mentornya sekolah ya? Oh, Susilo. Eksplorasi itu kemungkinan medium yang bisa dipakai ketika mungkin berpameran. Salah satunya mungkin buku foto itu salah satu bentuk eksplorasi media. Ya mungkin bentuk-bentuk medium yang bisa digunakan aja sih kemungkinannya, dan referensi yang pernah orang lakukan tuh apa aja terhadap media-media yang dieksplorasi. Itu bedanya mungkin kalau yang pas personal project itu saya ngebahas konten dan konteks si karyanya gitu. Nah kalau eksplorasi media itu lebih gimana dalam karya-karya tersebut atau karya yang berbeda sekalipun gimana bentuk presentasi akhirnya gitu. Ke situ ya mungkin. Ya mungkin. Ya. Terus RWD jarang ada ya. Riset, etika terakhir. Presentasi dulu berarti. Tadi ada berapa tadi? Poho anjing. Perkenalan, sejarah, personal project, riset, movement, nulis, eksplorasi media 7, 8, 9, 10, 3 lagi tuh. Movement. Ya RWD dimasukin. Terapi ya, fototerapi itu ada ekstrakurikuler. RWD ini kadang enggak, gimana ketersediaan mentornya. RWD itu ngebahas bahasa rupa ruang waktu datar. Bahasa rupa timur lah ya. Bahasa rupa Asia, Indonesia salah satunya gitu. Jadi di situ kita akan belajar yang menjadi khas dari kesenian-kesenian yang terutama misalkan di Indonesia itu kan kesenian-kesenian yang berawal dari tradisi, dari ritual dan segala macam itu kan banyak. Nah, kalau bentuknya adalah karya seni visual, nah si bahasa rupa yang digunakan itu adalah bahasa si RWD itu sebetulnya, bukan bahasa rupa yang biasa dilakukan misalkan oleh orang-orang barat yang kayak perspektif titik hilang atau apa. Nah, itu ada perbedaan. Ada video khususnya. Gitu. Ada video khususnya sama Kang Asep Denny ya. Kita pernah tag di sini. Oh ininya ya, apanya sih? Pembahasan lebih rinci. Nanti dimasukkan di sini. Gampang itu Nanti dimasukkan. Terus presentasi atau etika dulu ya biasa? Presentasi dulu. Nah presentasi itu sebetulnya menindaklanjuti ide gagasan atau ide proposal project yang di awal itu ya. Jadi di situ brainstorming aja sih. Jadi jadinya mau bikin apa nih, kan ini udah mau beres nih si kelasnya. Kalian nanti bulan depan tuh mau bikin pameran tentang apa? Di situ brainstorming dan segala macam. Gitu. Masing-masing mempresentasikan idenya. Walaupun belum jadi fotonya belum ada fotonya mah belum ada. Terakhir etika ditutup dengan etika. Kalau etika biasanya sifatnya bukan materi tapi lebih ke saya menghadirkan beberapa contoh kasus yang saya temukan gitu. Dan biasanya update terus, hampir tiap angkatan selalu ada kasus baru gitu, temuan-temuan baru gitu. Nanti saya masukkan juga lah yang mana foto palsu. Atau yang mana nanti lah, gampang lah. Karena selalu ada aja kan berita-berita menarik yang berhubungan dengan fotografi tuh gitu, sehingga bisa So kita butuh yang gitu ya. Oh yang inilah nanti dimasukin lah yang kemarin tuh waktu yang isu Palestina itu ada salah satu media yang ngeliput itu ngehe tuh ya. Yang ya gitulah nanti dimasukin juga gitu. Nah, di etika itu pokoknya saya ngasih contoh-contoh kasus, berbagai macam contoh kasus, cukup banyak, lebih dari 10 atau 15 ke atas.
Terus biasanya juga kita ngundang di sini fotografer yang cukup senior lah. Bah Ibun ya biasanya. Bamun, Kang Cis Kang gitu. Cis. Dulu Kang Hari Pocang juga pernah gitu. Jadi perspektif apa yang terjadi di dunia saat ini fotografi gitu dan juga pandangan-pandangan orang yang sudah lama berfotografi, bagaimana mereka bisa bertahan gitu di sampai hari ini. Tentunya kan pasti ada kiat dan etika yang dijaga gitu. Nah, itu juga dibahas gitu. Itu terakhir ya? Ini terakhir. Setelah itu 1 bulan berproses bikin project ya. riset. Sebetulnya riset. Jadi risetnya yang panjang. Risetnya itu hampir 3 minggu kayaknya. Oh iya, motretnya seminggu. Iya, motretnya kurang lebih seminggu lah. Ya meskipun nggak sesaklek itu, tapi penekanannya adalah di riset karena data hasil risetnya juga ikut dipamerkan kalau di sini. Oh ya, dan lupa ketinggalan tadi kalau di Rose Attack Class itu pamerannya itu pasti temanya 1 kilometer dari Cikapundung. Sekarang ya, untuk sekarang ya. Untuk beberapa angkatan ke belakang itu Sama, terus ya. Selalu sama dan mungkin akan terus sama kayaknya sih. Nggak akan dirubah-rubah gitu. Nah, mungkin untuk lebih lanjut Pak Kurator, ada ini. Kalau biasa kemarin apa handling ya? Iya, ada Kelas handling. Tapi kalau mau pameran ada doang itu mah. tambahan, ada kelas handling, ada fototerapeutik, terus ada juga biasanya tuh ada ekstrakurikuler tuh, ada pilihan mau nyoba apa gitu, teknik cetak print analog atau apa. Biasanya ada, tapi nggak selalu ada juga itu. sama sekarang mah diwajibkan ngelapak. Oh iya, Ngelapak buku perpus ya. foto. Nah ini loh pandangannya dari Testimoni alumni. apa? Dari alumni Dari bagaimana nih? alumni terus berproses berkarya, terus kemarin jadi kurator juga gitu. Ya semuanya lah. Gimana nih, Bang? Cerita aja. Bercerita aja Apa cerita. ya? Mungkin Dari asal nggak bisa ngomong. saya bisa ngomong, bisa Bayi ngomong mah. Iya maksudnya. Nggak lancar lah. Nggak lancar. Itu dari bayi. Dari balit. Ya mungkin kebetulan ya. Anjing hujan. Dulu tuh ikut kelas tuh nggak tahu ya. Kebetulan. Diajak siapa? Nggak diajak. Oh nggak diajak. Taunya Nggak dari ada yang mana? ngajak. Kebetulan Teh Grace kan sebelumnya saya udah bertemu sama Teh Grace secara nggak langsung dan langsung lah gitu. Karena komunitas, Oh, komunitas fotografi. Nah, lihat postingan Teh Grace, iseng lah daftar. Dan kesini. Dari Subang. Ditekankan. Pakai celana pendek. Tiap hari lewat Lembang. Dan keterusan gitu kan sampai sekarang hampir 5 tahun. Udah 5 tahun saya bolak-balik. Nggak bolak-balik ya, 2 tahun terakhir tuh saya netep di sini sih. Paru-paru aman ya? Belum paru-paru basah gitu. Bronkitis mah belum lah ya. Balik ke pakai celana pendek. Kalau pegal-pegal udah. Tambah usia. Samurat ya. Ya dari situ mungkin apa ya? Suatu dahaga haus yang mungkin saya dapat apa ya namanya tuh terpuaskan lah sedikit terpuaskan dengan Kelas mungkin ya? di daerah yang saya keterbatasan akses, keterbatas circle yang pengetahuannya mungkin teman-teman di sini mungkin lebih karena saya ketika ke sini ketemu banyak orang juga yang ikut membentuk saya hingga saat sekarang ketemu banyak orang mungkin yang saya rasakan tuh di sini tuh kayak ya seperti nama tempatnya Retro Center gitu, center. Buat saya itu center ketemu banyak orang di Bandung tuh karena di sini. Jadi kenal banyak orang dan pengetahuan tuh karena saya ke sini sih. Terlepas yang kelasnya cuma 10 pertemuan tapi di luar itu tuh mungkin lebih banyak yang saya dapatkan. Singkatnya itulah. Nah, kalau tentang kelasnya sendiri gimana lo? Lo kan ngikutin dari angkatan 2 sampai sekarang angkatan 18. Ada kritik nggak? Apa nih? Kritik. Atau perkembangannya gimana sih sebetulnya? Atau masih gitu-gitu aja atau gimana? Mungkin yang dampak yang saya rasakan langsungnya nggak saya rasakan tuh nggak bisa langsung sih. Ketika saya di kelas terus saya beres kelas saya rasakan. Tapi setelahnya itu jadi pengetahuan atau ilmu-ilmu yang pengetahuan yang saya dapat di sini tuh kayak diendapkan dulu dan ketika nanti berjalan berproses tuh oh ternyata dulu pernah dapat ini tuh bisa dipakai di sini, pakai di sini, pakai di sini kayak gitu sih. Nah itu workshop.
Kalau nggak pakai, nah ini hasil workshop kalau nggak pakai joki adalah uloh. Hasil. Jadi bisa ngomong. Ya mungkin kalau ngomong tuh karena apa ya? Mungkin mesti dipaksa ya karena di sini kita mesti mengungkapkan gagasan, ketemu orang, mengungkapkan gagasan, apa yang mau kita buat ya sederhananya kepingin kita tuh apa tuh mesti kita ceritakan karena orang tuh bukan cenayang yang bisa mengerti apa yang kita pengen kan. Ya sebenarnya nambahin sih, saya juga ngisi kelas dari angkatan kedua sampai yang sekarang gitu. Materinya selalu sama yang personal project gitu. Saya sendiri ngerasa saya pun ikut berkembang, belajar baik secara materinya, temuan-temuan di kelas, ngelihat kebutuhan gitu ya, kayaknya jadi nemu gitu, yang tadinya nggak kepikiran harus sesuatu itu harus dimasukin materi, jadi kepikiran harus dimasukin materi. Saya pun jadi mencari lagi sumber informasi, pengetahuan dan segala macam untuk saya masukkan jadi materi gitu. Jadi sebetulnya buat saya juga yang ngisi kelas pun jadi ikutan belajar sebetulnya, karena banyak. Belum lagi yang unik-unik gitu orang-orang yang datang ke sini. Yang paling unik yang mana? Ada nggak yang inget nggak paling unik siapa? Paling unik, paling unik lah sejauh ini Pak. Belum ada yang moto tai lagi sih. Gak lah. Enggak, tapi saya pun yang sebenarnya yang paling saya senang itu ya kalau ngelihat teman-teman kelas bukan hanya dari soal berkaryanya aja, tapi dari beberapa teman-teman ini dari baik satu angkatan atau mungkin silang angkatan gitu ya. Juga jadi mereka tuh jadi berteman gitu di dunia nyatanya gitu, jadi berteman, jadi ada yang kerja bareng, jadi ada yang ya punya pekerjaan bersama, terus jadi ya bikin komunitas sendiri dan segala macam. Sebetulnya itu sih. Ada juga misalkan yang jadi beres belajar di sini, terus dia nyoba belajar di tempat lain gitu, kayak misalkan di Panya gitu, atau ikut residensi di mana, itu juga kan ada yang kayak gitu-gitu gitu. Jadi saya sih ngelihat si Raus Attack Class ini memang salah satu, kalau pendidikan benar SD sebenarnya mah gitu. Iya. Gitu. Jadi memang cocoknya memang di situ. Jadi memang sebagai pendidikan dasar gitu bisa dibilang gitu. Yang gratis ya? Gratis. Gratis. Ada biaya. Dalam catatan. Biayanya itu uang daftar, disetor, disimpan sama penyelenggara. Deposit gitu ya. Deposit. Nanti kalau misalkan 80% kehadiran dan menyelesaikan sampai pameran, uangnya dikembalikan. Uang komitmen lah istilahnya. Ya, uang komitmen. Dulu nggak ada, dulu mah memang murni gratis. Karena banyak yang ngilang-ngilang gitu ya, jadi nggak ada uang komitmen. Itu juga, jadi memang dulu pas pertama banget gratis itu, sekian banyak angkatan gratis itu, ternyata sekali daftar tuh banyak banget. Ya buat kami banyak ya, dengan ruangan segini-segininya banyak gitu, 25 gitu. Kan banyak gitu, datang pas sedak-sedak pertemuan pertama, seiring berjalannya pertemuan kedua, ketiga, empat makin berkurang, hanya sedikit gitu. Nah dengan adanya si komitmen ini gitu, ya kami rasa pun kayaknya nggak terlalu memberatkan lah gitu. Nominalnya 200.000 ya? 200.000, naikin lah. Inflasi, kena inflasi soalnya. Naikin lah. Dengan adanya itu tuh sedikit menjaring yang memang niat Serius. Yang memang niat mau berkomitmen, dan tapi terbukti sih, artinya misalkan yang daftar jadi lebih sedikit, yang daftar misalkan cuma 5 orang, tapi bisa sampai beres itu 5 itu bertahan sampai pameran gitu. Jadi yang pengen doang gitu, yang pengen, bukan yang penasaran. Ya sebetulnya mungkin ya, kalau penasaran doang sih nggak jadi soal sebetulnya, cuman kan yang kadang jadi nggak enak itu sebetulnya misalkan yang daftar banyak, kan mentor yang kita undang pun suka nanya ya, ada berapa pesertanya misalnya, ada 10 atau ada 50, 20 gitu, taunya pas dia datang cuma 3 orang, 4 orang, kita juga nggak enak kan sebagai penyelenggara gitu di posisi itu. Artinya si mentor ini punya komitmen untuk datang, meluangkan waktunya gratis begitu, sukarela gitu untuk mengisi kelas ini. Tapi kadang kalau nggak ada komitmen dari yang peserta pun kan nggak enak lah gitu. Jadi mending ada komitmen itu gitu. Iya benar sih. Nah untuk output sendiri nih, apa dengan 1 kilometer dari Cikapunung ini udah efektif belum sih untuk memunculkan atau mengasah si potensi lah, memunculkan potensi peserta ini? Ya sebenarnya kan
apa ya, si tempat ini ya, si Red Raw Center ini sendiri kan berada di tengah kota Bandung gitu. Yang dimana di tengah kota Bandung ini tuh menurut saya sih cukup beragam gitu, sangat beragam, bahkan isu hal apapun itu gitu yang ada di sekitar sini tuh sangat beragam gitu. Ini pusat kota, ini distrik perkantoran juga, ini pariwisata juga, segala pasar juga dekat dari sini dan segala macam kegiatan ekonomi sekitar sini sangat aktif gitu. Bersejarah juga lagi ya. Bersejarah juga, jadi memang sangat komplit sebetulnya sebagai suatu tempat itu cukup komplit lah, segala hal tuh hampir ada semua di sini gitu. Nah, menariknya saat kita bikin tema 1 kilometer dari Cikapundung itu sebenarnya kan peserta itu sebetulnya melakukan tema yang berulang kan gitu. Tapi ternyata hasil karyanya hampir jarang yang berulang secara narasi ya gitu. Masing-masing biasanya punya, karena mungkin kita selalu menekankan biar isunya tuh berangkatnya dari dalam diri dulu, dari sesuatu yang sangat personal dulu, baru coba dicari korelasinya dengan 1 kilometer ini gitu. Jadinya hasil karyanya pun sejauh ini selalu berbeda gitu. Dan itu buat kami sebagai penyelenggara juga memperkaya data sebetulnya, memperkaya data di sekitar sini tuh ada apa aja sih, apa aja yang bisa dibahas. Nah, datanya sendiri di Raus ini disimpan nggak sih atau jadi apa sih? Nggak tahu. Berusaha dulu tuh sempat ada ide mengarsipkan data-data riset, tapi sejauh ini nggak tahu ya sudah berhasil atau enggak. Wah, lumayan tuh. Ya karena mungkin kita tuh salah satu kendalanya itu pengarsipan juga sih. Tapi ini saya bilang di video ya, biar janji saya dilaksanakan. Kan akhir tahun ini bakal ada Sindikat Photozine Showcase. Saya berjanji akan bikin katalog. Saya pribadi, bukan atas nama Raus gitu. Mungkin dalam bentuk zine lagi atau apa gitu. Tapi saya udah niat bikin sebagai bentuk upaya pengarsipan. Mudah-mudahan nantinya di kelas juga inisiasi semacam itu juga bisa berjalan. Katalog apa? Katalog zine ya? Katalog zine yang dipamerkan. Saya mau bikin katalog itu biar ada gitu, tiap tahun tuh ya ada gitu sih. Betul. Nah, Ulo nih. Apa? Kalau sekarang kan jadi kurator pertama berarti? Iya, pertama. Nah, gimana ceritain pengalaman jadi kurator? Pengalamannya agak apa ya? Mungkin agak kesusahan juga buat saya ya, karena itu pengalaman pertama. Tapi karena sebelum itu tuh ikut workshop juga yang di host sama Rizky dari Index. Jadi mungkin ada gambaran lah gimana bikin pengantar. Baru pengantar tulisan. Kalau kurator tuh masih agak jauh istilahnya. Tapi pengalamannya mungkin hampir sama kayak berkarya secara personal, tapi bedanya digeser aja sudut pandangnya. Yang biasanya personal itu dikerucutkan, tapi kalau pengantar kuratorial jadi kurator tuh kita bagaimana membaca atau mendekoding teman-teman yang berpameran, terus kita dibuka, agak berusaha membuka pintu-pintu lain ketika mau masuk ke situ. Itu aja sih. Helikopter view jadi lebih ini ya, lebih narik view-nya bisa kemana-mana gitu lah ya. Jadi ngelihat keseluruhan kan, ngelihat keseluruhan dari masing-masing nih berkarya beda-beda nih. Apa nih yang bisa disatuin meskipun benang merahnya udah jelas ya sebenarnya dari Ciapono, tapi kan pasti ada sub layer berikutnya yang mesti dibaca juga sih sama Uloh gitu. Ya itu mungkin salah satu kendalanya. Dulu saya pernah bilang di podcast juga, saya kurang atau nggak pede, terus agak kesusahan ketika membaca foto. Nah, ketika jadi kurator tuh dituntut untuk bisa membaca kecenderungan, membaca gimana foto-foto teman-teman yang berpameran. Ya itu sih kesulitan saya. Puas nggak tapi ya? Ya, so-so lah. Berarti jelek ya? Jangan gitu. Langsung ditembak. Termasuk mikirin outputnya jadi print kayak ya, gini kalau gitu-gitu. Bentuknya, tapi kalau kemarin tuh saya tektokan sama Wahyu yang sebelumnya sering jadi kurator sih. Saya minta bantuan karena saya baru pertama ya, masih gimana saya layouting, terus kalau saya bingung ini mesti digimanain, saya nanya kayak gitu. Nah, sebetulnya memang si Raus Attack Class juga
keinginannya itu sebetulnya di setiap angkatan itu kalau bisa nggak semuanya bikin karya gitu kan, biar ada satu yang jadi kurator misalnya, yang satu jadi misalkan jadi apa ya, exhibition designer gitu. Jadinya pengen gitu juga sebenarnya ya, meskipun nggak harus selalu bikin karya foto, motret dan segala macam itu ya, karya mau jadi desainer eksibisi atau jadi peran kurator lain lah ya gitu. boleh, karena yang diharapkan juga kan dari kelas ini tuh salah satunya adalah mencari kemungkinan yang bisa ngisi ekosistem gitu. Bisa ada yang kecenderungannya nulis ya nulisnya gitu sih sebetulnya, pengennya ya mudah-mudahan di angkatan-angkatan berikutnya semakin bermunculan lah orang-orang yang datang ingin belajar tuh bukan soal memotret dan bikin karya aja gitu, tapi mau mencoba mengisi beberapa ekosistem di fotografi yang kita rasa juga masih cukup timpang lah gitu. Kalau nggak salah angkatan ini yang ada arsitek tuh siapa? Fatur ya? Ya. Yang lagi berjalan. Ya. Dulu juga kan ada, dulu si Bintan juga ada. Oh iya, itu arsitek. Nah, mudah-mudahan lah ya. Jadi sekalian scouting ya, Iya. scouting buat, terutama kan kita punya agenda rutin Bandung Fotografi Month itu ya. Ya, dan juga sebetulnya yang perlu disyukuri buat kita sih ya, dengan adanya Raus Attack Classku, kami ngerasanya ada regenerasi di tempat ini. Meskipun mungkin yang lebih aktif ya kita berlima lah ya gitu, yang utamanya mungkin saya, Ulo, Arif, Grace sama Wahyu gitu. Tapi dengan adanya kehadiran teman-teman kelas yang terus berganti setiap 3-4 bulan ini, kita juga jadi ada teman-teman yang ikut aktif juga di sini biasanya kan gitu. Jadi mau ngebantuin apa, mau bikin apa dan segala macam tuh. Pertama menambah perspektif, nambah kemungkinan-kemungkinan, dan juga itu tadi ada yang mau, ya Ulo aja kan ditemukan dari kelas gitu. Kalau misalkan kalau tidak ada kelas Kayak, ini ada anak daerah pakai baju Ronaldo. Iya, tapi kan kebayang kalau dulu kita hanya bikin ruang dan nggak bikin kelas itu regenerasi dan hal-hal semacam. Karena regenerasi itu permasalahan yang paling krusial menurut saya mah gitu. Itu bukan hanya di fotografi tapi di semua bidang apapun itu. Regenerasi itu sering jadi masalah gitu. Orangnya itu aja, itu lagi gitu. Nah itu kan Hilang aja deh. iya, makanya siapa tahu dengan adanya kelas tuh bisa ngebantu regenerasi itu gitu. Soal ruang sendiri ini kan kita di pasar. Ya. Apakah emang udah puas di sini atau kalau ada kemungkinan lain misalnya punya ruangan kelas yang proper? Anjing, berarti nggak proper nih. Nggak, mungkin proper tuh beneran kelas gitu. Ini kan lorong, kita di lorong sekarang. Kalau saya sih ngelihatnya tempat ini tuh apa ya? Tempat ini tuh menawarkan keberagaman dan kesantaian yang mungkin agak susah didapat di tempat atau di kelas yang lebih formal bentuknya. Kalau buat saya sih ngelihatnya gitu. Sehingga orang lebih cair, lebih bisa eksplorasinya pun otomatis jadi bisa lebih macam-macam gitu di tempat seperti ini kalau menurut saya gitu. Dan jadi apa ya? Agak sedikit menabrak atau menghancurkan dinding keseganan dan apa gitu, dengan santai aja, jadi sifatnya nggak terlalu formal atau gimana gitu. Mungkin waktu dulu di BCH meskipun mungkin tidak formal amat juga gitu, tapi kan datang ke suatu tempat ada waktu yang harus di Rapih dia gitu kan, itu juga punya kesan yang berbeda. Mungkin di beberapa kasus bisa jadi lebih efektif, tapi bisa jadi enggak gitu. Nah kalau saya sih di tempat ini pun sudah cukup efektif. Paling agak keganggu sama berisik mah ya udahlah. Ya kayak sekarang nih ada yang karaokean tuh di gitu aja gitu. Semua wajar aja dan di tengah Tempat kota, umum ya? di tengah kota Bandung, di pasar juga, jadi ya wajar lah. Gitu. Cuma agak gelap aja kalau malam-malam kesini gitu aja sih. Ya gitu aja. Ya uji nyali lah ya. Nah kalau udah biasa bang, nggak biasa aja. Iya sih, saya juga nggak pernah lihat apa-apa sih. Masa sih? Nggak tahu deh. Buta dong. Ya gitu, kalau ada teman-teman yang penasaran mungkin mau info-info tentang Raus Attack Class bisa lihat di Instagram ya. Instagramnya ada beda tersendiri, terpisah, yaitu di Raus. Ya kita pun terbuka sih, setiap hari nongkrong doang pun nggak masalah. Oh ya, dan sebetulnya si kelas Raus Attack Class ini kan memang dibuka pendaftarannya. Artinya orang daftar, tadi ya bayar uang komitmen tadi dan ikutan kelas.
Sebetulnya kalau ada orang yang ngelihat di postingan Instagram Raw Attack Class dan ngelihat ada materi yang saya ingin tahu tapi nggak daftar, datang juga nggak apa-apa sebenarnya. Jangan akan diusir gitu ya. Nggak akan. Ikutan aja gitu, ikutan nimbrung aja nggak apa-apa, nggak Chip jadi in. soal. Cuman bedanya mungkin tidak akan jadi pameran, tidak akan itu aja sih. Gitu. Nah, kalau ikutan Kalau ikutan aja. mau tahu ilmunya doang mah bisa. Nggak apa-apa. Gitu. Terbuka banget buat umum sebenarnya. Terbuka dan maksudnya tempat ini sendiri si Red Raw Center ini terbuka tidak hanya pas kelas, maksudnya hari-hari biasa pun selalu buka sebetulnya gitu. Jadi biasanya dari sore lah sampai malam tuh selama Wahyu ada buka. Sekarang lagi sakit ada. Bukan ada di sini. Sekarang lagi sakit nih. Iya. Lagi sakit ini juga kita anggap tutup sebetulnya karena lagi sakit gitu. Ya cuma kalau yang nggak suka kucing, PR-nya di sini banyak kucing sekarang. Salah satu namanya Red Cat Center. Red Rouse Cat. Gitu aja. Jadi kalau mau lihat info-info ada kelas apa sih tiap hari Kamis ini, ada di Instagramnya RAC_LASS. Dan ya sebetulnya nambahin, cukup banyak yang nanya nggak ada online-nya. Tidak ada. Ini offline. Begitu. Jadi ya wayahna. Karena kalau online nanti terpisah ya, kayak ada workshop gitu ya. Beda sih tapi. Beda. Kalau misalkan ya kita juga suka bikin workshop online ya akhir-akhir ini beberapa kali juga, tapi materinya juga materi yang berbeda sama yang ada di kelas ini. Jadi silakan kalau ada pendaftaran bisa mendaftar. Kalau mau datang tiap Kamis, silakan datang. Biasanya abis maghrib ya? Ya. Habis Isya. Abis Isya. Bisa lah. Abis Isya, startnya abis Isya sampai sekelarnya. Sampai bosan lah. Sampai bosan. Sejarah bisa lama tuh. Jadi gitu teman-teman. Sekian untuk episode kali ini. Sampai jumpa di episode lainnya. Bye.